buat tugas video yuk. Ayo, 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 ayo. Pengertian arsitektur. Ayo, ayo, ayo. Organisasi komputer. Ayo, ayo, ayo. Struktur dan fungsi komputer. Ayo, ayo, ayo. Kinerja dan evolusi komputer dan masa ke masa. Ayo, 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 ayo. Kalian pernah dengar istilah arsitektur dan organisasi komputer? Tapi belum tahu maksudnya apa. Yuk. Yuk kita jelasin. Ayo, ayo. Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang serta membangun struktur atau lingkungan fisik. Jika digali lebih dalam, arsitektur bukan hanya sekedar tentang membangun dekor atau atap. Arsitektur juga mendalami estetika, keindahan, dan fungsional. Sedangkan definisi organisasi adalah wadah bagi dua orang atau lebih yang bekerjasama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi komputer merupakan konsep yang lebih dalam dan bagaimana perangkat lunak atau hardware itu diterapkan, dan hal ini juga mencakup bagaimana central processing unit itu berkomunikasi dengan memori, bagaimana data tersebut disimpan dan bisa diakses, dan instruksi seterusnya. Kebagian yang kedua, bagaimana sih komputer disusun dan apa sih tugasnya? Secara struktur, komputer memiliki 4 komponen utama. Struktur utama komputer yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, yaitu memiliki peran untuk mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengelolaan data. Yang kedua adalah ada memori yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi. Yang ketiga adalah ada input atau output yang berfungsi untuk memindahkan data dari komputer ke daerah luar. Yang terakhir adalah ada sistem interkoneksi yang berfungsi mengkomunikasi antar CPU, memori utama, dan input atau output. Lalu apa sih fungsinya? Fungsi komputer yang pertama, menginput dan output data atau informasi. Yang kedua, transfer data ke lingkungan luar. Yang ketiga, guna menyimpan data dan informasi. Yang terakhir atau yang keempat, mengontrol semua informasi yang ada pada komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan evolusi komputer dari masa ke masa. Generasi pertama komputer tahun 1940 sampai 1959 merupakan era pertama yang menggunakan sumber daya listrik. Generasi kedua komputer dari tahun 1959 hingga 1965, generasi ini menggunakan teknologi transistor sebagai tabung hampa yang digunakan pada generasi sebelumnya. Generasi ketiga komputer yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi ini menggunakan teknologi integrated circuit atau IC untuk menggantikan transistor. Yang keempat, dari tahun 1971 hingga sekarang, generasi ini menggunakan mikroprosesor yang kita gunakan sampai pada hari ini. Generasi kelima komputer, dari sekarang sampai pada masa depan, generasi ini menggunakan komputer generasi yang dibangun dengan teknologi generasi 4 yang terus disempurnakan. Tahun ke-1960, komputer pertama lahir dalam ukuran raksasa besi yang hanya bisa dimiliki negara dan ilmuwan. Lalu pada tahun 1980, komputer pribadi lahir dan berkembang untuk digunakan pada dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan yang kita kenal sampai saat ini. Ketika internet membuka
jendela global, smartphone membuat komputer berpindah ke genggaman. Dan di tahun 2025 ini, perkembangan teknologi semakin bertambah pesat. Kita tidak hanya menggunakan komputer, kita hidup berdampingan dengannya dalam bentuk AI, cloud, dan realitas virtual. Komputer bukan lagi sekadar mesin, ia menjadi perpanjangan pikiran manusia. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan evolusi komputer. Pengertian dan evolusi komputer yaitu salah satu alat atau perangkat yang sudah sering kita gunakan di era digital ini. Bahkan, berkomunikasi pun dapat juga mirip dengan manusia. Sebagai bagian dari sains dan teknologi, memahami dasar-dasar ini adalah langkah awal kita untuk menciptakan inovasi baru di masa depan. Karena teknologi bukan hanya untuk menggunakan, tetapi soal cara memahami dan menggunakan. Kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa